Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia para guru hebat Nusantara. Perkenalkan, nama saya DG Anas Kudus dari SMK Muhammadiyah 2 Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini saya akan mempresentasikan aksi nyata dengan topik kurikulum operasional satuan pendidikan SD, SMP, SMA, SMK. Pada modul ini kita akan mempelajari 3 materi. Yang pertama, visi dan misi sekolah satuan pendidikan. Yang kedua, merancang pembelajaran. Dan yang ketiga, refleksi pembelajaran. Visi dan misi satuan pendidikan SMK Muhammadiyah 2 Cepu. Visinya, SMK muda berkiprah, berkarakter, inovatif, profesional, akhlak mulia dalam mencapai 8 standar pendidikan nasional pada tahun 2020. Misi Satuan Pendidikan SMK Muhammadiyah 2 Cepu 1. Mengembangkan sistem pembelajaran dan layanan pendidikan yang profesional. 2. Membudayakan karakter yang mengakar pada norma budaya bangsa. 3. Mengamalkan nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan dengan akhlak mulia. Selanjutnya, merancang pembelajaran. Dimulai dengan capaian pembelajaran atau CP, tujuan pembelajaran atau TP, alur tujuan pembelajaran atau ATP, dan yang terakhir modul ajar. Capaian pembelajaran menurut keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Kemendikbudristek RI nomor 958 tahun 2020 tentang capaian pembelajaran merupakan bentuk pengintegrasian kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi yang meliputi sekumpulan kompetensi dan lingkup materi sehingga capaian pembelajaran atau CP memungkinkan setiap anak. Pengertian capaian pembelajaran atau dengan kata lain, pengertian CP atau capaian pembelajaran bisa dimaknai sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran mapel pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran berisi sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Contoh capaian pembelajaran CP pada proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial, proyek IPAS, bisa dilihat ada 7 aspek. Tujuan pembelajaran TP secara operasional komponen tujuan pembelajaran dapat memuat 3 aspek berikut ini. 1. Kompetensi, kemampuan yang dapat dimiliki oleh peserta didik atau dibuktikan dalam bentuk produk atau praktek, meliputi abstrak dan konkret, yang menggambarkan peserta didik telah berhasil menguasai tujuan pembelajaran. 2. Konten, ilmu pengetahuan esensial atau konsep terpenting yang diperoleh peserta didik melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir setiap pembelajaran. 3. Variasi, suatu keterampilan berpikir yang komprehensif perlu dimiliki peserta didik untuk dapat menguasai tujuan pembelajaran. Penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan sebagainya. Alur pembelajaran AP yaitu deretan tujuan pembelajaran yang berpola secara teratur dan rasional di dalam fase secara utuh dan lengkap menurut pola pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase.
Alur ini berpola secara analog sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk menilai CP. Alur tujuan pembelajaran ATP dibuat dengan pola deretan dari tujuan pembelajaran dari awal hingga akhir setiap fase dari capaian pembelajaran tertentu. Capaian pembelajaran alur ini menjadi pedoman guru dan peserta didik untuk menguasai CP di akhir fase tersebut. Tujuan pembelajaran dibuat secara beruntun berdasarkan sistematika pembelajaran dari waktu ke waktu. Pembentukan alur tujuan pembelajaran. Kesimpulan, guru bertugas untuk membuat alur pembelajaran masing-masing yang terdiri dari deretan tujuan pembelajaran. Pemerintah mempersiapkan beberapa set alur untuk dipakai berbagai contoh pengembangan kurikulum yang siap dipakai satuan pendidikan dan pedoman untuk pembuatan perangkat ajar. Di sini terdapat contoh alur tujuan pembelajaran pada proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial proyek IPAS meliputi elemen, capaian pembelajaran, dimensi profil pelajar Pancasila, indikator kompetensi, tujuan pembelajaran, materi, jam tatap muka. Modul ajar mirip seperti rencana pelaksanaan pembelajaran RPP dengan berbagai penyempurnaan, yaitu ditambahi dengan beberapa materi pembelajaran, lembar aktivitas peserta didik, dan asesmen untuk menilai apakah tujuan pembelajaran dikuasai peserta didik. Teori-teori modul ajar. Pertama, modul ajar yaitu sekumpulan alat atau sarana media, cara, petunjuk, dan panduan yang disusun secara urut dan menarik. Yang kedua, modul ajar yaitu penerapan dari alur tujuan pembelajaran yang diturunkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai tujuan. Yang ketiga, modul ajar yaitu dibuat sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik dengan memperhitungkan apa yang akan dipelajari dalam tujuan pembelajaran dan berdasarkan perkembangan jangka panjangnya. Teori-teori modul ajar. Yang pertama, modul ajar yaitu sekumpulan alat atau sarana media, cara, petunjuk, dan panduan yang disusun secara urut dan menarik. Yang kedua, modul ajar yaitu penerapan dari alur tujuan pembelajaran yang diturunkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai tujuan. Yang ketiga, modul ajar yaitu dibuat sesuai dengan fase dan tahap perkembangan peserta didik dengan memperhitungkan apa yang akan dipelajari dalam tujuan pembelajaran dan berdasarkan perkembangan jangka panjangnya. Berikut panduan modul ajar yang baik. Pertama, bersifat esensial, di mana pemahaman konsep setiap mata pelajaran diambil melalui pengalaman belajar serta lintas disiplin. Kedua, menarik, yaitu bersifat bermakna serta menantang untuk menumbuhkan minat belajar siswa yang tinggi dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran secara aktif. Ketiga, relevan serta kontekstual atau yang berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya serta sesuai konteks waktu bagi siswa. 4. Berkesinambungan, artinya atau yang berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya serta sesuai konteks waktu bagi siswa. Berikut contoh modul ajar proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial proyek IPAS, bisa disimak.
Dari modul ini kita bisa refleksi diri. Yang pertama, memahami materi visi dan misi dan budaya satuan pendidikan. 2. Memahami capaian pembelajaran. 3. Memahami tujuan pembelajaran. 4. Memahami alur tujuan pembelajaran. 5. Memahami pemahaman bermakna dan pertanyaan Dari modul ini kita bisa merefleksikan diri. 1. Memahami materi visi dan misi dan budaya satuan pendidikan. 2. Memahami capaian pembelajaran. 3. Memahami tujuan pembelajaran. 4. Memahami alur tujuan pembelajaran. 5. Memahami pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik. 6. Merancang asesmen pembelajaran. 7. Memahami merumuskan modul ajar. Pada kolom ini akan ada foto bukti umpan balik. Mohon Bapak Ibu mengisi angket umpan balik pada deskripsi video YouTube ini. Selanjutnya ada rangkuman bukti umpan balik. Mohon diisi komentar, subscribe, like pada video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru Nusantara.